بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه ومتنا بأسراره. إنما جعل تعالى الدار الآخرة Syafifah 60 atau hikmah yang ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'ala angin pustine dadekake sapa Allah Ta'ala ad-darul akhirata ing kampung akhirat, didadekno mahalan ing panggonan li jazai ibadihi maring malas membalas pira-pira kawulane Allah al-mu'minina kang padha iman kabeh. Iku li anna hadita krono sak temene ikilah kampung, ya kampung dunya, iku la tasa'u orang amot, orang memuat oboda maing barat yuridu kang ngersakake sapa Allah ayu tiahum yento paring sapa Allah ing ibad min anwa'in na'imi nyatane saking pira-pira wernane pira-pira nikmat hissan ing dalem ketingale hissan ing dalem ketinggalane yang nampak, wala maknan lan ora ing dalem makna sing ora nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'ala ad-daral akhirata mahallan lijazaa'i mu'minin, dan seterusnya. Artinya, sesungguhnya Allah menjadikan kampung akhirat sebagai tempat untuk membalas hamba-hambanya yang mukmin. Itu dikarenakan dunia ini, kampung dunia ini niscaya tidak memuat, tidak mampu memuat nikmat-nikmat yang hendak Allah berikan kepada hamba-hambanya tersebut. Karena dunia ini terbatas, baik luasnya maupun masanya. Sedangkan nikmat yang disediakan Allah untuk para hambanya yang mukmin itu tentu luas sekali dan sifatnya kekal, tidak ada batas, sehingga pahala itu dipending, disemayani itu. Kok umpama wong melakukan ibadah sholat, lalu pahalanya itu ditampakkan, diberikan ketika di dunia ini, niscaya pahala sholatnya itu memenuhi dunia seisinya.
Dan tentu ada batasnya, karena dunia itu batas. Namanya dunia. Dunia itu dari kata dana. Dana itu artinya dekat sekali. Ya dekat waktunya, dekat jaraknya. Itu alasannya. Wali annahu lan krono sak temene Allah iku ajala nyumayaken ya mundur ya, mempending sapa Allah akdarohum ing pira-pira bagian agar takdiri ibad an aijasiyahum saking yento males sapa Allah ing ibad fi darin ing dalem kampung layu bako akan ora ana langgeng iku maujud laha marik dari li'an innama ja'ala yang pastini dada'ake sapa Allah sawabal mu'minina ing pira sing ganjarane pira-pira mukmin fi daril akhirati ing dalam kampung akhirat fima ing dalam barang bahwa kang bertela apa lana maring kita liwajahaini krono orang wajah. Maksudnya ada dua alasan kenapa pahala itu diberikan kelak di akhirat. Menurut hemat kami, hemat itu maksudnya menurut hemat kami. Alasan satu, anak dunya la tasa'u ma yuridu ayyuhdiyahum min anwa'il aib qissan wala ma'lan, bahwa dunia itu tidak akan mampu memuat sesuatu yang hendak Allah berikan kepada hambanya. Sesuatu itu adalah nikmat-nikmat, baik nikmat itu yang nampak oleh mata maupun yang tidak nampak. Apa no nikmat sing ora nampak? Ya tentu banyak. Nah, sedangkan yang nampak bali anna dunya mutadaniyatul masafati, karena dunia itu cenderung yaitu dekat, terbatas, dayyiqatul aqbari, terus juga sempit, perbatasannya sempit. Sedangkan wa yu'tillahu ta'ala li ahadil mu'minina fid daril akhirah fi mulkin wahidin minhum kama warada fil khabar masirata khamsata mi'ati amin. Sedangkan Allah hendak memberikan pahala kepada masing-masing hambanya yang mukmin, perorangan di akhirat kelak itu setiap orang mendapatkan balasan bagaikan sebuah kerajaan. Ini juga sebagaimana yang tertera di dalam hadis, diterangkan di sebuah hadis bahwa bagian wong sitok iku diibaratne masiratu khamsaimi'atin amin, 500 tahun perjalanan. Gitu. Sebagian mau itu 500 tahun perjalanan. Fama dhannuka bi khawasihim,
Itu bagi orang yang satu orang aja sediani menunggu. Fatadayyaqa la mahalatan masafatud dunya an kulliyati jizai, maka tentu dunia akan terlalu sempit untuk sebuah nikmat yang diberikan Allah kepada satu hambanya saja. Itu yang dapat kelihatan. Karena dunia ini bagaimanapun baiknya, bagaimanapun kokohnya sebuah bangunan, tetap ada rusaknya dan tetap ada akhirnya, yaitu kiamat. Ya, sedangkan yang Allah sediakan ini sifatnya kekal, dikekalkan oleh Allah. Surga itu juga kekal, penghuninya yang di sana pun juga kekal, nikmat yang diberikan pun juga kekal, dikekalkan oleh Allah. Nah, kalau diberikan di dunia sifatnya temporer, terbatas oleh waktu, ruang, maka terlalu sempit. Nah, itu alasan pertama. Wa ammal makna, adapun yang segi makna itu perkiraan aja. Fa inna dunya mausumatun bidanahati. Alasan keduanya adalah karena dunia itu ya sudah menjadi sifatnya dunia itu asal, hina, kurang, ya, pokoknya hal-hal yang berkenaan dengan dunia ini sangat terbatas sekali. Wal asya'u allati yatana'amu biha al-jannah umurun syarifatun rafiqatun. Sedangkan hal-hal yang berkenaan dengan ahli surga, kenikmatan-kenikmatan ahli surga itu adalah merupakan sesuatu yang mulia dan luhur. Jadi kalau dibandingkan dunia, nggak sebanding sama sekali. Itu pun juga diterang dalam hadis, kama ja'a fil akhbar, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis itu. Inna mawdi'a sautin fil jannah, bahwa sesungguhnya tempat cemeti fil jannah, di surga, iku khairun, lebih baik minat dunia, dibanding dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Sekarang gambarannya begini, umpamanya orang yang sudah dikasih tahu umurmu 1000 tahun, umpamanya di dunia ini dikasih 2 pilihan. Kalau kamu menempati gedung yang berlantaikan, ya sekarang yang mewah, macam keramik kelas, kamar yang kelas, fasilitasnya lengkap, kelas, cuma dikasih batas kira-kira 300 tahun saja. Terus yang satunya, kamu boleh juga menempati itu rumah biasa yang terbuat dari bata, mungkin kamarnya yang sederhana, ya, tidak begitu mewah, tapi kamu boleh menempati itu selamanya. Ya, tentu bagi orang yang bijak, akan memilih rumah yang sederhana, terbuat dari botol, kayak urung dilepo,
persediaan fasilitas juga sederhana seadanya untuk selamanya, dibanding dengan kalau milih tempat sing mewah enak tapi terbatas hanya 300 tahun, sementara usia dia 10 tahun dan 1000 tahun umpamanya. Terus yang 700 tahun mau kemana? Gambarannya seperti itu. Sebagaimana kita dipaparkan di depan kita dunia ini, di mana kemewahan dunia seakan-akan menggiurkan. Silakan kamu pilih dunia apa akhirat. Nek dunia ya kesenangannya kayak menjanjikan, tapi ada batasnya. Sementara perjalanan manusia tidak cukup hanya di dunia, besok juga ada di akhirat. Gitu. Umpamanya dikongkon pilih antara bangunan yang terbuat dari besi, sing mewah, gedung bertingkat, tapi dikasih batas waktu. Sementara yang satunya disuruh pilih bangunan yang sederhana, fasilitas yang sederhana, tapi boleh menempati untuk selamanya. Nah, nanti kan bagi orang yang bijak tentu milih sing selamanya, yaitu akhirat. Pada ini dibandingkan nikmat swarga itu diumpamani kayak diri gelangi sumlerete gelangi widodari, iku bisa nyirep padane srengenge. Sumlerete gelangi widodari iku bisa nyirep padane srengenge. Wa ma asbahadan hada dan seterusnya, iku mau gelang toh, belum lagi nanti perhiasan lain. Lah iku nek dikene dunya kan gak apa-apa itu. Sedangkan widodari sing nganggo gelang hebat kaya ngono kuwi besok di akhirat hanya sebagai pelayan. Memang diciptakan untuk melayani ahli-ahli swarga, penduduk swarga. Segitu besarnya kenikmatan yang Allah hendak berikan kepada hambanya yang mukmin. Makanya alasannya mungkin mau kenapa kok orang dikira di dunia wae. Oh dunia orang ramah. Nabi bersabda, "U'idtu li ibadis shalihin." Jadi Nabi ini menceritakan firman Allah yang biasa disebut dengan hadis qudsi. Allah berfirman yang tentu tidak tertera di Al-Quran. Nabi menceritakan dawuh Gusti Allah. Itu disebut hadis qudsi. Allah berfirman dari Nabi, "U'idtu li ibadis shalihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin." Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pula terdetak tersirat dalam hati manusia. Nikmat yang disediakan Allah. Kalau sekarang kita bicara tentang nikmat
swarga. Terus dalam pikiran kita, benak kita, atau hati kita ada gambaran koyong itu tori koyong gambaran luasnya koyong, semuanya itu salah. Apa yang tersirat di hatimu salah. Tidak seperti itu. Maksudnya lebih dari itu, gitu. Makanya tidak ada mata yang pernah melihatnya. Mungkin ketika di dunia ini kita ketika bicara tentang nikmat, tentang barang sing enak-enak, mesti konotasinya macam-macam. Sing penak-penak, sing enak-enak, wes mulai tergambar di sini, di pikiran kita. Ya. Dan itu pun hanya sebatas yang pernah kita lihat. Ya. Apa yang terbentuk di benak kita itu tentu sesuatu yang pernah direkam oleh telinga kita, oleh mata kita, oleh indera kita. Dan tentu itu terbatas sekali. Sedangkan nikmat yang diberikan Allah tidak terbatas. Itu bagi orang sakit. Nah, ini terkenal dari kanjeng Nabi, dari Gusti Allah. Itu li sahibati salihin ma'ala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Ini nikmat swarga tidak bisa digambarkan, tidak bisa diceritakan, tidak bisa ditakbirkan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, wasani, alasan yang kedua, kenapa kok Allah jadikan akhirat sebagai tempat balasan hamba-hamba yang soleh. Siji tadi, karena kalau diberikan di dunia, tentu dunia tidak mampu memuatnya. Dan karena alasan dunia itu sangat terbatas, dan itu tidak layak untuk sebuah nikmat yang serba mulia, serba pokoknya hal-hal yang berkenaan swarga itu nggak ada nilainya, nggak ada sesuatu di dunia ini yang bisa menilainya, menghargainya. Saya kira kayak rupa gelangi itu dari wis iso nyirep padangnya sering. Belum lain-lainnya sampai saya kira yang kedua, Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala iku ajala memending, ajala ki nyumayaaken, mundur aqdara ibadihi ing pira-pira bagian takdir itu hamba-hambane Allah al-mukminin akan padha mukmin, falam yaj'al maqara dati akid Gusti Allah lahum maril mukmin al-jazaa ala ta'atihim ing atase taate ibadihim bidarin ing dalem kampung paniatin kang sirna munqadiyatin turkan enteh mutasorrimatin turkan pegot lianna kulla ma, karena sesungguhnya segala sesuatu yafna yang sirna wa intolat meskipun itu panjang apa muddatuhu mongsonin ma iku kala syai'in kaya dinurane apa bal a'tahum balik paring sapa Allah ing al-khuluda ing kekal binaimi ing dalam nikmat-nikmat wal baqa'alan ing kekal juga ada ini kang langgeng fil mulkil mukimi ing dalam keraton kang kokoh wanahi kalan nukupi sapa Allah ing sirapi kelawan nikmat syarafan apane mulyane tasmiyat kang ngarani sapa Allah ing syarafan iyahum ing ibad bismihi kelawan jenenge Gusti Allah dhewe asmane yaiku al-karim sifat karim
Karimun itu maknanya kan luman, moho luman. Wa ta ismuhu jenenge Gusti Allah iku al hayyu dat kang gesang. Alladzi hayyu la yamutu kang ora situ sapa alane. Alasan kedua di mana Allah kenapa kok mengundur apa ya? Ya memending lah pahalanya hamba-hamba yang soleh diberikan di akhirat. Gambarannya menunggu. Kullama yabna wa intolat muddatu kalla syai'a. Karena di dunia ini serba rendah, hina, kabeh dunia seisinya kabeh. Andaikan ada bangunan yang kokoh sekalipun, itu tetap ada rusaknya. Wa in talat muddatuhu kala syai'in. Meskipun toh panjang masanya, ini diperkirakan ratusan tahun bisa bertahan ini bangunan ini, umpamanya, tapi tetap ada masa rusak. Nah, hal yang demikian itu dianggap tidak ada, kala syai'ah, sebagaimana tidak ada sesuatu. Nah, alasannya ya mirip dengan yang di atas lah, bahwa Allah menyediakan nikmat-nikmatnya untuk hamba-hambanya, di mana nikmat itu sifatnya dikekalkan. Surga yang dikekalkan, bukan surga itu kekal. Yang kekal itu sifat Allah. Tetapi Allah menghendaki surga kekal, khalidina fiha. Di akhir di neraka ya Allah khalidina fiha. Kekal. Nah itu yang dimaksud begitu. Makanya ya kita berharap termasuk hamba Allah yang mendapatkan nikmat tersebut. Di dalam Al-Quran itu jelas perintah-perintah untuk segera bertobat, kemudian disediakan surga. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha uiddat arda samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Itu di antara arduha itu luasnya surga. Itu ka'ardi samawati wal ardh, bagikan dunia seisinya. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang takdir. Karena isi sandunya isi ini kan ya wis pas saja. Nah maksudnya Allah menyediakan dunia seisinya, luas bagaikan dunia seisinya. Itu untuk perorangan. Maksudnya setiap orang dapat begitu. Kalau digambarkan dulu mau luasnya sampai perjalanan perkiraan 500 tahun perjalanan. Tentu perjalanannya wong sing sehat, cara untung sing kuat. Umpama jalan sing terengginas, ora kok perjalanannya semut. Jadi perjalanannya sing normal 500 tahun ibaratnya disediakan untuk perorangan. Belum lagi nanti bagi orang-orang yang memang terpilih, yang mungkin punya derajat khusus di sisi Allah, tentu bagiannya lebih dari itu. Nah, bahwa dikatakan para wali, para kekasih, para nabi, ya tentu tidak sama dengan orang umum. Bahkan sampai segitunya. Makanya kita berharap kita tidak termasuk orang yang tertipu, karena semua orang pasti berharap surga.
orang surga. Cuma banyak orang yang menginginkan surga, tapi justru dia tergolong orang yang tertipu. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa. Musa diberi wahyu. Ma aqalla haya'an man yatma'u fi jannati bi ghairi amal. Kaifa ajuru bi rahmati ala man yabkhal bi ta'ati. Musa diberi peringatan. Orang-orang yang berharap mendapatkan surgaku tanpa beramal, sungguh orang itu tidak tahu diri atau tidak tahu malu. Atau dibalik, orang-orang yang tidak tahu malu adalah orang yang berharap mendapatkan surgaku tanpa beramal. Tapi di sini kan bisa kita tarik kesimpulan, berarti surga kena digoleki, karena kita suruh beramal. Meskipun semua itu kalau bicara takdir, tentu kita tidak ada peran apa-apa di sini. Namun di saat takdir kita itu dapat bagian dari surga, tentu ketika di dunia kita juga dijalankan untuk berusaha mencari surga itu. Nek wis gak ada takdir dalam mungkin suatu nalika ning dunya ya ngono, ora pati open dengan urusan-urusan swarga. Lho. Amal-amal sing menuju swarga kuwi adalah yang pakai obat. Ya, sehingga yang ngono ki awak dhewe sono tanda-tandane. Ojo-ojo awak dhewe ora bagian juga ning akhirat. Sampai. Buktine saiki amalan-amalan sing menjurus swarga ki ora pati kita openi. Apa ya iki pertanda awak dhewe ora jahat. Allah sangat adil. Kaifa ajuru bi rahmati ala may yabkhalu bi ta'at. Bagaimana aku bisa melimpahkan rahmatku kepada orang-orang yang bakhil, maksudnya tidak mau taat kepadaku. Iki ujung-ujungnya ngono. Bagaimana aku mencurahkan rahmatku kepada orang yang tidak taat. Nah, makanya sampai di mau terbujuk. Ada sebuah riwayat ditolatul jannati bila amalin dan pun minat junub, berharap mendapatkan surga tanpa beramal itu sebuah dosa dari sekian banyak dosa. Jadi nangen-nangen tak malah dosa. Wantidor syafa'ah bila sabatin naw'un minal ghurur, termasuk berharap besok dapat syafaat tanpa meniti sebab-sebab mendapatkan syafaat itu salah satu ketertipuan, kebujuk, terkecoh, merasa berhak mendapatkan syafaat tapi nggak ada sebab apa-apa. Gak ada lantaran apa-apa. Sangat-sangat syafaat Nabi, Nabi kan kasih sayangnya besar kepada umatnya. Tapi satu sisi sunnah Nabi juga nggak diterapkan, maca sholawat di orang tahu, sebab-sebab untuk mendapatkan syafaat itu nggak dijalan. Nah, itu salah satu ketertipuan. Wartija'ur rahmat mimman la yuta khumqun, mengharap rahmat dari orang yang tidak kau taati itu sebuah kebodohan nyata. Mengharap rahmat kepada orang yang tidak kau taati itu sebuah kebodohan. Jangankan kepada Allah, kepada sesama aja.
Wong perintah ora tau mbok taati dadak film ngarep-ngarep oleh kasih sayang wong itu. Wah, itu jadi kebodohan. Wonge perintah ini ora mbok turuti. Ku nasihate ora mbok gawe. Dadak ujung-ujungnya malah ngarep-ngarep oleh kasih sayang. Jam itu sebuah kebodohan. Ya, kita jangan sampai tergolong orang-orang yang tertipu, orang-orang yang bodoh, yang melakukan ketaatan, meniti sebab-sebab mendapat syafaat. Ya tentu ya sekedar kemampuan. Yang penting kita serius dalam menanggapi. Serius itu menghormat. Kita sadar bahwa kemampuan kita segitu, sebatas itu. Namun kita tetap menghormati akan ketentuan itu. Bukan mengelirwati atau nggak peduli. Beda lagi. Karena al-hurmatu khairun minat ta'ah. Menghormat itu, rasa hormat itu melebihi dari rasa taat. Karena bisa jadi orang yang taat itu tendensius, ada alasan. Sebagaimana sering saya gambarkan, seorang yang mentaati rambu-rambu lalu lintas, karena di situ memang ada polisi. Ya. Coba kalau nggak ada polisi, ya nyelonong. Itu berarti taat, tapi nggak hormat. Beda kalau orang yang hormat, memang aturan itu dihormati betul, juga ditaati. Sehingga meskipun tidak ada penunggunya di situ, tidak ada rambu-rambu di situ, tetap kalau memang itu aturan, tetap dihormati. Meskipun tidak ada polisi, itu hormatan. Nah, jadi kita tahu sadar betul tentang kemampuan kita untuk melakukan ketaatan, sadar kemampuan kita. Yang penting kita tidak melirwani, nggak meremehkan apa aturan. Jadi sekali lagi kita berharap mendapatkan surga, tentu dengan cara yang memang dikehendaki Allah. Tidak sebagaimana orang yang tertipu, yang terbujuk, bahkan orang yang tergolong bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wali'annahu ajalla aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'alaha li'anna kullama yafna wa in talat muddatuhu kala syai'ah. Ini sudah berarti ya, bahwa Allah sengaja membanding, mengakhirkan bagian balasan-balasan untuk hambanya. Itu dipilih, diberikan di momen, di tempat, di lingkungan yang serba bapak, serba langgeng, supaya nikmat ini tenang. Maksudnya akhirat. Nah, diberikan yang dunia, dunia kiamat selesai. Gitu. Itu pun kalau nututi kiamat. Ya, dikai dunia, dikai nikmat seenak-enaknya, itu paling yang sebatas umur manusia. Ya. Kadang umur isih ini serasa nikmati kenikmatan itu. Usia 70-80 paling sudah berkurang nikmat. Mangan wis mulai berkurang. Meskipun tuh nafsu makan itu, gitu. Tapi kadang kalau penyakit, mangan daging wis gak oleh, mangan pedes wis gak oleh, kan macam-macam. Sangat terbatas sekali. Andaikan nikmat Allah itu diberikan balasan Allah itu diberikan ketika di dunia, sangat terbatas.
Makanya ya cukup alasan memang kalau diberikan di akhirat kelak. Itu yang dimaksud rencana Allah untuk hamba-hambanya yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Jadi kata ajilan pakai ain dengan pakai alif itu artinya beda. Ini sudah melangkah pada hikmah yang berikutnya. Man wajada samrata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa yang mendapati buah amalnya, buah ibadahnya di dunia ini, artinya ketika beribadah itu benar-benar ia serius dan menikmati, benar-benar menikmati kebersamaan dengan Allah, itu adalah sebagai dalil tanda bahwa ibadah diterima kelak di akhirat. Bahwa dalilun ala wujudil qabul, besoknya akhirat. Menunjukkan mengandung arti dan paham sebaliknya. Ada cara wong ngaji ini mafhum mukhalafah. Berarti wong nek ibadah selama ini kok orang iso ngrasakno nikmati ibadah, itu juga sebagai dalil nek ditolak ibadah itu. Ngono. Nek saya sah menurut syariat, menurut hukum fikih sah, tapi ibadah kita kan tidak cukup hanya sah. Makanya ngaji tidak cukup dengan fikih toh. Nek nguruti sah peraturan iki, syarat rukunnya dipenuhi, ya sah maksud cara pandangan syar'inya. Tapi untuk diterima dan tidaknya ini kan butuh syarat-syarat lain. Nah, iki kita ulangi, man wajada samrata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa yang mendapati buah amalnya, artinya dia menikmati kemesraan manisnya ibadah, kebersamaannya dengan Allah di dunia ini, itu pertanda bahwa amalan tersebut diterima. Orang dunia kalau terus disentuh dengan kemesraan. Baik saiki gambarane amalan sing nikmat, ya tentu kita nggak bisa terangkan, karena itu yang bisa menyentuh rasa. Ya tentu rasa itu masing-masing yang bisa mendapati ketika ibadah. Nggak harus sholat entah apa, zikirkah, tafakurkah, atau kita sedang merokobah, merasakan sekali nikmatnya. Itu bertanda Allah sudah menyapa. Di dunia aja sampai begitu, maka itu bertanda amalan sampai ke akhirat bermanfaat. Mungkin dari sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah wa bihamdihi la qalbi wa la nafsi wa zinata al-sinni wa di. Subhanallah wa bihamdihi la qalbi wa la nafsi wa zinata al-sinni wa di. Subhanallah wa bihamdihi la qalbi wa la nafsi wa zinata al-sinni wa bidada kalimatihi. Ya Rabbi bil sabab dan maqasidan bilana wa maqaya wasi'an ya Rabbi bil sabab dan maqasidan bilana wa maqaya wasi'an ya Rabbi bil sabab dan maqasidan bilana wa maqaya wasi'an ya Rabbi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.